Hadis selanjutnya 413. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Thumma qala, atadruna ma akhbaruha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha. تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. Salah satu hadis mulia yang harusnya membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis ini. Terjemahannya, Rasulullah SAW pernah membaca firman Allah surah Zalzalah ayat 4 yang bunyinya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kita sudah hafal ayat ini. Pada hari itu bumi akan menceritakan, maka kata Nabi SAW, tahukah kalian apa berita yang dikabarkan oleh bumi nanti? Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau SAW bersabda, sungguhnya kabar berita bumi adalah bahwa ia bersaksi atas setiap hamba laki-laki maupun perempuan dengan semua yang dia perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, kamu melakukan begini dan begitu pada hari ini dan itu. Ini adalah berita bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. La ilaha illallah. Renungi lagi teman-teman sekalian. Semoga Allah menjadikan saya pertama orang yang melaksanakan, baru teman-teman gitu ya. Karena saya mengucapkan ini. Dan semoga Allah jaga kita selalu istiqamah teman-teman. Pijakan bumi, hotel kah, rumah kah, tanah kosong kah, pekuburan kah, kebun-kebun kah, lautan kah, semua. Karena kita ada di atas muka bumi ini. Semua titik yang sedang kita pijakan itu, yang kita bermaksiat kepada Allah, akan menyampaikan semua perbuatan kita. Menjadi saksi hari kiamat. Pijakan tanah itu akan bicara. Bukan cuma itu teman-teman. Oksigen yang kita hirup. Cahaya yang ditangkap oleh mata. Suara yang ditangkap oleh telinga. Ya. Semua itu akan memberikan kesaksian. Pada detik ini, oksigen lagi masuk, dia berikan kesaksian. Si fulan lagi begini dan begitu. Matanya sedang melihat ini dan itu. Telinga sedang mendengar ini dan itu. Hatinya sedang ini dan itu. Dan seterusnya. Bumi akan memberikan kesaksian. Hati-hati. Hati-hati, jeli. Lebih baik menjadi orang baik aja deh. Udah. Pada saat bergejolak ingin berbuat maksiat, lawan. Mohon kepada Allah agar diselamatkan. Bagaimana Nabi Yusuf AS berusaha melarikan diri. Ya, dari kejaran wanita yang menyukainya. Padahal di kamarnya wangi seorang ratu. Karena takut kepada Tuhannya. Dan Allah muliakan. Allah berikan setelah itu kedudukan yang tinggi di Mesir. Ya. Allah berikan dia pasangan yang baik. Keturunan yang baik. Semua akan memberikan kesaksian teman-teman sekalian. Hati-hati. Dan ini berat. Oleh karena itu, saya sering bahasakan di beberapa pertemuan yang lalu. Hari ini teman-teman sekalian. Hari ini, hari Rabu ini, yang kita berada sekarang, ya, adalah hari emas kita. Karena hari ini Allah masih memberikan kita umur, yang berarti hari ini kita masih punya kesempatan. Kalau kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa, kita taubat, bersihkan, kesempatan, astagfirullah wa atubu ilaih, merengek, nangis sama Allah. Seharian nih, dari mulai tutup pengajian sebentar ini ada nangis, minta sama Allah dimaafkan, ditutupi aibnya dunia akhirat. Satu sifat Allah sitir, suka menutupi aib hambanya. Hayy yang maha pemalu. Panggil dia ya sitir, ya hayy. Tutup aib-aibku di dunia dan akhirat. Dan jadikan aib-aibku ini antara aku dengan engkau dengan kemahamurahanmu dan sifat pemaafmu. Mohon kepada Allah. Bagi anda yang sudah beramal saleh, pertahankan kualitas dan kuantitasnya. Kalau perlu tingkatkan yang bisa ditingkatkan. Kita tidak tahu besok kita masih hidup. Bahkan malam sebenarnya kita tidak tahu. Masih hidup atau tidak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kau tiba di pagi hari jangan pernah tunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau kau tiba sore jangan tunggu pagi hari karena kau tidak tahu masih hidup atau tidak. Allah musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Ada orang sengaja menunda-nunda taubatnya, menunda-nunda amal solehnya, seakan-akan dia masih hidup panjang. Wahai manusia sadar,
Ada banyak orang lebih gagah dari kamu, lebih cantik dari kamu, lebih pintar dari kamu, lebih kaya dari kamu, lebih semuanya, tapi sudah mati. Dan kau pun pasti akan mati. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau pasti mati hai Muhammad dan mereka semua pasti akan mati. Siapa yang bisa lolos dari kematian? Jangan terpengaruh dengan masalah dunia ini, teman-teman. Selamatkan dirimu sebelum terlambat. Selanjutnya hadis nomor 414, saya selesaikan sekalian bab ini insyaallah. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni kad iltaqama al-qarna wastama'a al-idhna wastama'a al-idhna mata yu'mar." Saya ulangi. Kaifa an'amu wa sahibul qarni kad iltaqama al-qarna wastama'a al-idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Kata Nabi SAW, bagaimana aku bisa bersenang-senang nih sekarang? Bagaimana bisa aku senyum? Aku gembira bersama kalian. Sementara peniup sangkakala, malaikat yang akan meniup sangkakala untuk terjadi kiamat, sudah memasukkan sangkakala ke mulutnya. Tinggal tunggu kapan diberikan izin untuk meniupnya. Ditiup ini, hancur semua ini, kiamat, habis. Habis. Wa idza nufikha fis suri, kata Allah, fasa'ika man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Pada saat ditiup sangkakala, mati semua yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah izinkan. Kata Nabi SAW, bagaimana saya bisa senang? Bagaimana saya bisa tenang sekarang? Informasi baru turun wahyu pada saat itu kepada Nabi SAW. Pemilik sangkakala ini malaikat sudah meletakkan di mulutnya. Dulu dia masih pegang, sekarang diletakkan di mulutnya. Berarti sudah dekat nih kiamat, tinggal ditiup. Maka pada saat itu, para sahabat merasa berat. Ada di antara mereka yang sedih, menangis. Bagaimana nih, selamatin diri, bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, ucapkanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah ya, untuk kami. Dan dialah sebaik-baik pelindung. Lalu coba beramal soleh semaksimal mungkin, tobat dari dosa segera, nggak ada waktu saudaraku, nggak ada waktu. Lalu kemudian Imam Nawawi mengatakan, dan itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala dalam surah Az-Zumar ayat 68. Hadis selanjutnya 415. Ya. Ini tentu hadis ke-414 ini menandakan kiamat akan terjadi dan pasti terjadi. Anda sebagai seorang muslim selalu Anda baca surah Al-Fatihah, potongannya adalah Maliki Yaumiddin, Raja penguasa hari kebangkitan, hari pembalasan. Ada surah Al-Qiyamah dalam Al-Quran. Ada surah Zalzala. Ya. Ada banyak surah-surah dalam Al-Quran menceritakan masalah kiamat ini. Kemudian Nabi SAW menyampaikan juga di hadis nomor 415 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Siapa yang takut, maksudnya takut kemalaman di perjalanan, maka dia berangkat di awal malam. Dan siapa yang berangkat di awal malam, maka dia sampai ke rumahnya. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, barang dagangan Allah adalah surga. Riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Apa maknanya hadis ini? Maknanya kata Nabi SAW, kau akan menuju ke akhirat ini, kau akan mati hai manusia. Selamatkan dirimu. Dikasih contoh, siapa yang mau sampai ke rumahnya supaya tidak tidur di luar rumah, dia datang lebih cepat ke rumahnya. Sebelum terbenam matahari sudah di rumah. Maghrib sudah sampai ke rumah supaya dia bisa istirahat. Itu digambarkan tentang orang menuju ke akhirat. Sebelum sampai ke akhirat, sebelum menuju ke surga ataupun ke neraka, segera selamatkan dirimu. Segera lakukan ketaatan-ketaatan, tinggalkan kemaksiatan agar kau selamat. Ini peringatan yang luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, ingat balasannya Allah atas apa yang kalian lakukan dari ketaatan
adalah barang dagang yang mahal sekali. Ketahuilah barang dagangan Allah itu yang ditukar dengan apa yang sudah kita lakukan dari ketaatan adalah surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, penghuni surga yang paling rendah derajatnya akan diberikan atau dilayani dengan 10.000 pelayan. Siapa di muka bumi punya 10.000 pelayan, teman-teman sekalian? Itu orang terendah. Bagaimana dengan orang yang tertinggi? Semoga Allah jadikan kita orang yang tertinggi derajatnya di surga. Dagangannya Allah mahal ini, mahal. Banyak orang yang masih selalu tidur malam hari, nggak sholat tahajud, terus mau masuk surga. Orang yang masih tidak mau tutup aurat, terus mau masuk surga. Orang yang malas sedekah, milih-milih, terus mau masuk surga. Orang yang puasa hanya karena terpaksa, terus mau masuk surga. Orang yang tunda-tunda hajinya padahal dia mampu, terus mau masuk surga. Orang yang mengkalaikan orang tuanya, terus mau masuk surga. Dia nggak kejar surga dari mereka. Banyak para istri yang membangkang dengan suami, menyiksa suami mereka, terus mau masuk surga. Bagaimana semuanya bisa terjadi ini? Tidak mungkin, teman-teman sekalian. Ingat, yang bisa menyelamatkan dirimu kamu sendiri, hai saudaraku. Berubah menjadi orang lebih baik. Jangan pernah terpengaruh dengan perkataan orang. Masa bodoh dengan orang mau bilang apa. Yang penting saya selamatkan diri saya. Saya mau selamat. Miliaran orang sebelum kita sudah meninggal. Lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih sehat, lebih segala-galanya. Fir'aun, orang yang kaya raya, gagah, raja, menguasai setengah dunia. Mati. Dan Allah ceritakan dia masuk ke dalam neraka nanti. Tidak akan berubah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti orang beriman, para nabi dan orang beriman akan sama dengan mereka, mengikuti orang-orang kafir fasik akan sama dengan mereka. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Karena tidak akan pernah menemukan perubahan dari peraturan-peraturan Allah itu. Hadis yang terakhir tentang masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis nomor 416 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurla. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala ya Aisyatu, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki. Karena kita meninggal, mayit tidak ada pakai sendal, tidak ada pakai sepatu. Telanjang bulat, habis kain kafannya, rusak semua. Dan tanpa dikhitan, kembali tubuhnya lagi. Lalu saya bertanya, kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya sama-sama. Sebagian mereka bisa melihat sebagian yang lain. Sini laki-laki, sini perempuan, kumpul-kumpul semua di mahsyar. Maka beliau menjawab, wahai Aisyah, keadaan lebih berat daripada memperhatikan hal tersebut. Dalam riwayat lain, al-amru ahammu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Perkara atau urusan lebih serius, ya, daripada sebagian mereka melihat atau berfikir untuk melihat sebagian yang lain. Hadis ini riwayatkan Bukhari Muslim. Hadis ini teman-teman pelajarannya luar biasa. Kita pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Demi Allah kita akan dibangkitkan. Demi Allah Anda akan mati dulu. Mau tua, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, laki-laki, perempuan, pejabat, masyarakat biasa. Demi Allah pasti mati. Saya, Dato' Anda. Kita semua sama-sama sedang menuju ke liang lahat kita. Tinggal tunggu siapa yang lebih dulu mati. Pasti. Dan akan dipertanggungjawabkan semua. Amal soleh kita akan terima. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat kebaikan seperti bisawi dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Seperti bisawi keburukan juga dia akan lihat. Kita sama-sama menuju ke liang lahat, tinggal siapa yang lebih dulu jatuh ke liang lahatnya. Dan demi Allah kita akan dibangkitkan, teman-teman. Kita akan berhadapan dengan Tuhan kita. Kita akan menghadap, bukan berhadapan, menghadap ke Tuhan kita, Allah SWT. Dan akan ditanya semua apa yang sudah kita bahas tadi. Ini penyampaian baginda Nabi SAW, utusan Allah. Beruntunglah orang yang menyelamatkan dirinya sekarang. Supaya dia bisa selamat dunia, selamat juga di akhirat. Keselamatan cuma ada di tangan Anda yang tentukan. Hati-hati. Pengajian seperti ini adalah penyampaian yang Allah SWT mudahkan buat kita semua supaya belajar. Hati-hati. Takutlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang patuh, istiqamah di atas keimanan dan amal saleh sampai menjelang ajal datang nanti, dan termasuk orang yang dimasukkan dalam surga firdausnya tanpa hisab. Allahu a'lam. Ini bahasan kita, teman-teman sekalian. Mohon maaf karena sudah pukul
14 lewat 15 menit saya tidak buka pertanyaan. Insya Allah kita akan ambil pelajaran saja dari apa yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Teman-teman di YouTube jangan lupa selalu subscribe, like dan juga loncengnya. Teman-teman di Instagram, Facebook selalu follow untuk menjadikan ini sebagai ajang bekerja sama kita dalam kebaikan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya dibuang saja kalau dari saya, dan tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.